Sartika, pahlawan Indonesia yang memperjuangkan hak-hak wanita. Di suatu saat yang terindah, awal bulan Desember, tepatnya di tanggal 4 Desember 1884, lahirlah seorang bayi perempuan dari keluarga Sunda ternama di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat, dari pasangan Raden Ajeng Rangga Somanagara dan Raden Ajeng Raja Permas. Lahirlah bayi yang bernama Dewi Sartika atau kerap dipanggil Uwi. Wah, baru datang geus pisan kawasan Jeul. Nya bener. Hayang naon ngaranna? Kumaha Dewi Sartika? Nuhun halus pisan. Ayah Uwi, Raden Rangga Somanagara, termasuk priai yang maju saat itu, dan termasuk priai yang paling awal menyekolahkan putra-putrinya, termasuk Uwi. Padahal saat itu, menyekolahkan anak perempuan termasuk ganjil di kalangan adat Sunda. Di sekolah, Uwi selalu belajar dengan giat dan terus berusaha karena dia menganggap belajar adalah sesuatu hal yang harus memang dilakukan jika kita ingin maju. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah bermain peran sebagai guru. Ia belajar dan mengajari anak-anak di kepatihan yang tidak seberuntung dirinya yang dapat bersekolah. Uwi mengajarkan banyak hal kepada teman-temannya itu, seperti membaca, menulis, dan dia juga menunjukkan beberapa buku yang ia punya kepada teman-temannya, agar teman-temannya juga dapat mengetahui hal-hal yang baru. Mereka selalu belajar setiap hari dengan penuh semangat dan penuh canda tawa. Tak hanya membaca saja yang ia ajarkan kepada teman-temannya, tetapi ada hal lain seperti menyulap dan melakukan hal-hal lain yang tak biasanya mereka lakukan. Semua itu ia ajarkan kepada teman-temannya karena ia mau perempuan itu juga bisa maju. Pada Juni tahun 1893, Raden Rangga Somanegara atau Ayah Uwi diasingkan ke Ternate karena terlibat dalam sabotase pacuan kuda untuk mencelakai bupati yang baru. Ayo cepat kamu. Disinilah keluarga dan pendidikan Dewi Sartika hancur. Pengasingan itu merupakan sebuah hukuman yang sangat berdampak bagi kehidupan Dewi Sartika. Sejak saat itulah Dewi Sartika tinggal dan diasuh oleh bibi dan pamannya. Namun, kedatangan Dewi Sartika disambut dingin dan diperlakukan tidak baik, layaknya seorang pembantu. Di antara sepupu dan gadis seusianya, hanya Dewi Sartika yang pernah mengenyam pendidikan dan bisa membaca. Itulah senjata Sartika. Dia akan membacakan surat-surat cinta teman-temannya yang berasal dari priai ternama juga. Pada tahun 1902, saat Ibu Uwi pulang dari pengasingan, Dewi Sartika kembali ke Bandung dan memberanikan dirinya menghadap ke bupati dan meminta izin mendirikan sekolah. Punten. Kuring datang ka dieu ingin minta izin pikeun ngadekeun sekolah awewe. Mun anjing teh naon ieu?
Akhirnya pada 16 Januari 1904 berdirilah sekolah perempuan pertama, yaitu Sekolah Istri, yang dimana Dewi Sartika ikut serta mengajar di sana. Kepada kalian, ikuti aku ya. Ini dia sekolah, aku memberinya nama Sekolah Istri. Wah, sekolah sudah tercipta ya, Bu? Iya. Jadi aku ingin meminta tolong kepada kalian. Maukah kalian membantu untuk mengajari anak-anak pribumi? Baiklah, oke. Mari kita bantu anak-anak itu. Mereka berhak mendapat pendidikan. Terima kasih teman-teman. Lama setelah itu, di tengah sibuknya perjuangan Dewi Sartika menjadi emansipasi wanita, datanglah seorang pangeran bernama Ahmad Jajaningrat yang merupakan teman karib ayahnya untuk peminangnya. Namun, Dewi Sartika keras kepala, yang tegas itu lebih memilih laki-laki pujaan hatinya, Raden Agah Kaduruan, seorang guru yang ia temukan saat acara kajian, di mana laki-laki pilihannya tidak salah. Laki-laki itulah yang kerap memberinya dukungan. Semangat Dewi, kamu pasti bisa. Ayo aku bantu. Kasih ya, Mas. Ketika agresi militer Belanda dalam masa peperangan kemerdekaan, Dewi Sartika terpaksa ikut mengungsi ke Tasikmalaya dan pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 11 September 1947. Di tengah kepergiannya, namanya tetap harum di kalangan patriot wanita. Pada tanggal 1 Desember 1966, beliau diakui sebagai pahlawan nasional dan kini namanya sudah diabadikan sebagai jalan-jalan di Jakarta.